Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninda Ika Alfianita, NIM 180321100-108 dari kelas B Ekonomi Produksi Pertanian. Di video kali ini saya akan membahas tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi jagung di Madura menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas-Freundter Stochastic. Berikut merupakan data yang saya gunakan, menggunakan 120 data dan 5 variabel yang terdiri dari 4 variabel X dan 1 variabel Y, yaitu variabel X1 benih, X2 tenaga kerja, X3 pupuk kandang, X4 pupuk fosfat, dan variabel Y yaitu produksi jagung. Selanjutnya uji kode LR test. Nilai ini digunakan untuk melihat adanya kasus inefisiensi di lapangan. Hipotesisnya yaitu H0 tidak ada kasus inefisiensi di lapang. H1 terdapat kasus inefisiensi di lapang. Berdasarkan tabel kode PALM dapat disimpulkan bahwa nilai LR test sebesar 0,512 lebih besar dari 2,706 yaitu kode PALM-nya, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima, yang artinya pada data tidak terdapat kasus inefisiensi. Selanjutnya pendekatan the final MLE estimate. Dari nilai koefisien dapat diketahui bagaimana pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Apakah berpengaruh positif ataukah negatif? Dapat dilihat hasil beta 1 sebesar min 0,77, artinya bahwa variabel X1 yaitu benih memiliki pengaruh negatif pada variabel Y produksi. Beta 2 sebesar 0,226, artinya bahwa variabel X2 memiliki pengaruh positif terhadap variabel Y. Selanjutnya beta 3 sebesar min 0,316, artinya bahwa variabel X memiliki pengaruh negatif pada variabel Y. Selanjutnya beta 4 sebesar 0,443, artinya variabel X yaitu pupuk fosfat memiliki pengaruh positif terhadap variabel Y produksi. Berdasarkan T rasio, dilihat perbandingan T rasio dengan T tabel. Dari data ini dapat dilihat bahwa T tabel sebesar 1,980 dengan alfa 5%. Maka dapat diketahui bahwa nilai T rasio beta 1 sebesar min 0,737, di mana T tabel lebih besar dari T rasio. Beta 1 artinya bahwa X1 yaitu benih tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y produksi. Selanjutnya diketahui nilai T rasio beta 2 sebesar 0,245, di mana T tabel lebih besar dibandingkan T rasio beta 2, artinya bahwa X2 yaitu tenaga kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y yaitu produksi. Selanjutnya nilai T rasio beta 3 sebesar min 0,242, di mana T tabel lebih besar dari T rasio beta 3, artinya bahwa X3 atau pupuk kandang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y produksi.
Nilai gamma menunjukkan berapa persentase error yang disebabkan karena inefisiensi teknis. Dari hasil analisis menunjukkan nilai gamma sebesar 0,662 dan T-tabel sebesar 1,980 dengan derajat kepercayaan 5%. Jadi, nilai T hitung lebih besar dibandingkan T-tabel, artinya 80,52% error term disebabkan karena inefisiensi teknis. Selanjutnya penjelasan data. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan number of interaction sebesar 12. Ada number of cross section menunjukkan 120 data. Number of time period yaitu waktu yang diteliti, yang digunakan untuk meneliti, waktu 1 tahun, dan total number of observation menunjukkan sampel yang dianalisis yaitu sebesar 120. Berikut merupakan pendekatan technical efficiency estimate dengan jumlah data 120 atau 120 petani. Nah, di sini apabila nilai efisiensi teknis lebih besar dari 0,8, maka petani dikatakan efisien secara teknis. Nah, berdasarkan hasil analisis data technical efficiency estimate, diperoleh nilai mean efisiensi sebesar 0,548, yaitu kurang dari 0,8, yang artinya sebagian besar petani belum melakukan kegiatan produksi secara efisien. Diketahui 112 petani memiliki nilai technical efficiency estimate kurang dari 0,8. Artinya petani belum efisien dalam melakukan kegiatan produksi, sedangkan sisanya yaitu 8 petani memiliki nilai efisiensi estimate lebih dari 0,8, yang artinya petani tersebut sudah efisien dalam melakukan kegiatan produksinya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.